Interogasios bab 36. Ibu, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Walaupun Derek masih kecil, tapi dia sudah mengerti banyak hal. Seperti ibunya tidak membawanya di sisinya dan meninggalkannya pada buyutnya. Dia tahu ibunya pasti memiliki alasan sendiri, jadi dia tidak marah. Tangan Darlene memegang tangan kecil yang lembut dan kecil itu. Dengan tatapan yang sedih dan serba salah berkata, "Derek, maaf. Setelah kamu lebih besar nanti, ibu pasti akan memberitahukannya padamu." Anak kecil sangat sensitif. Dia bisa merasakan ibunya sedang sedih. Buru-buru berkata, "Derek hanya ingin ibu saja. Jadi ibu tidak perlu bersedih lagi ya." Ibu tidak sedih. Ibu memiliki kesayangan yang begitu pengertian. Ibu mana mungkin sedih kan? Darlene benar-benar berterima kasih pada Tuhan karena memberikannya anak yang begitu pengertian. Orang lain mengatakan Putri adalah orang yang paling pengertian. Dereknya adalah seorang anak yang lembut, selalu membuatnya penuh dengan semangat. Mendengar Darlene berkata seperti itu, Derek pun merasa malu. Dia sudah tersenyum besar dan menunjukkan gigi kecilnya. Terlihat begitu polos dan lucu. Darlene juga tertular oleh senyumannya itu dan ikut tersenyum. "Derek, kita pergi melihat kudanil ya." Baik Bu." Sebenarnya Derek juga tidak ingin begitu cepat pulang. Darlene memasukkan barang kembali ke dalam tas, membawa Derek pergi melihat kudanil kesukaannya. Bertepatan di kandang kudanil sedang ada pegawai yang menyuapi semangka pada kudanil. Derek dengan senang menyodorkan leher. Darlene barusan ingin merapikan rambut Derek yang berantakan. Ponsel di kantongnya pun bergetar. Darlene pun mengambil ponsel dan melihat orang yang menelpon. Dia pun ragu sejenak dan mengangkatnya. Dia masih belum berkata. Orang di balik telepon itu sudah duluan berkata, "Darlene, kamu ada di mana? Aku sangat bosan. Bagaimana kalau aku pergi mencarimu?" Darlene menggandeng tangan kecil Derek, mencegah orang lain menghempitnya, dan menjawab, "Jane, bukankah kamu menemani Yos? Kenapa tiba-tiba ada waktu?" Darlene tidak mengungkitnya masih baik-baik saja. Begitu mengungkitnya, Jane langsung mengeluh. "Darlene, kamu tidak mengatakan aku masih tidak apa-apa. Begitu kamu mengatakan, aku menjadi semakin sedih. Yos menemaniku ke supermarket tidak lebih dari setengah jam, lalu pergi. Bahkan tidak memberitahuku alasannya apa." Setelah itu, dengan menyedihkan, Jane berkata, "Darlene, aku sudah begitu menyedihkan. Cepatlah datang menemaniku." Kebetulan Derek yang ada di samping berkata, "Ibu, cepat lihat. Kudanil bisa menghabiskan 1 buah semangka. Hebat sekali." Jane hanya mendengar suara Derek, tapi tidak mendengar apa yang dia katakan. Dengan penasaran dia bertanya, "Darlene, kamu ada di mana? Kenapa ada anak kecil?" Darlene pun menjadi tegang. Mendengar Jane tidak mendengar dengan jelas, dia pun dengan tenang berkata, "Oh, anak sepupuku. Aku bantu menjaganya sebentar." "Maaf ya Jane,
Sekarang aku tidak bisa pergi mencarimu. Baiklah. Kalau begitu besok harus keluar bersama ya. Dari sikap Jane terhadap putranya, bisa dilihat kalau dia tidak begitu menyukai anak kecil. Jadi dia segera menghapus pemikiran untuk membawa anaknya menemui Jane. Darlene mengiyakan. Telepon mereka pun berakhir. Derek dengan ekspresi bersalah berkata, "Ibu, apakah aku salah berkata?" "Tidak, Derek memang adalah anak baik." Darlene dengan lembut mengelusnya. Derek segera melihat ke arah lain. Kembali terkejut karena melihat kekuatan menggigit kudanil. Mereka berdua bermain sampai sore. Barusan dengan tidak tega pergi, tentu saja yang paling tidak tega pergi adalah Derek. Dia merasa hari ini lewat dengan sangat cepat. Darlene melihat wajah Derek yang sedih pun tersenyum. Berjongkok di hadapan Derek dengan lembut berkata, "Derek, cepat naik. Ibu gendong kamu pulang." "Tidak, Bu. Ibu juga sudah sangat lelah." Tatapan Derek dengan berharap melihat punggung Darlene. Walaupun dia sangat ingin ibunya menggendongnya. Tapi dia juga tahu kalau ibunya juga sangat lelah. Jadi dia menahan dirinya. "Tidak apa-apa, ibu tidak lelah. Kalau Derek benar-benar ingin membantu ibu, maka bantu ibu ambil termos saja ya." Darlene memberikan termos yang sudah tidak ada airnya padanya. Derek melihat termos sejenak, menggigit bibir beberapa detik, tetap tidak bisa menahan harapannya. Melangkahkan kaki pendek dan langsung naik ke punggung Darlene sambil memegang termos. Lalu berkata, "Ibu, kalau kamu sudah lelah, harus turunkan aku ya." Darlene tersenyum dan berkata, Ibu tahu. Lagian Derek sama sekali tidak berat. Lain kali harus makan lebih banyak ya, agar cepat tumbuh besar." "Iya Bu, aku akan makan banyak." Dalam hati Derek berjanji, dia harus cepat tumbuh besar dan melindungi ibunya. Matahari sudah mulai terbenam, menarik bayangan mereka berdua menjadi sangat panjang, seperti tidak ada ujungnya. Dilihat dari jauh seperti sebuah gambar yang sangat menenangkan. Membuat hati orang tanpa sadar menjadi lembut. Saat Darlene membawa Derek pulang, Derek sudah tertidur di punggungnya. Sudah pergi seharian ke kebun binatang, Derek pasti sudah sangat lelah. Setelah Darlene membereskan Derek, sudah jam 7 malam. Dokter yang datang memeriksa memberitahunya, besok setelah infus, Derek sudah bisa keluar dari rumah sakit. Ini membuat Darlene sangat senang. Ini membuktikan kesehatan Derek sudah tidak ada masalah. Terhadap operasi juga tidak ada pengaruh. Hanya saja, saat dia ingin pergi membeli makan malam untuk Derek, dia menerima telepon yang tidak diduga. "Darlene, kamu ada di mana?" "Yos, ada apa kamu mencariku?" Darlene menghentikan langkah sejenak, lalu berjalan ke tempat yang tidak ada orang. "Sebenarnya, apa yang sedang kamu sembunyikan?" Suara Yos yang dingin memasuki telinga Darlene, membuat hati Darlene semakin takut. Apakah Yos sudah menyadarinya? Tidak, itu tidak mungkin. Darlene merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Sepertinya akan segera melompat keluar. Namun dia masih berusaha dengan tenang menjawab,
Yos, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Ini harus tanyakan padamu sendiri. Yos dengan nada yang tenang dan tajam berkata, seperti orangnya yang tidak tertebak, membuat orang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak ada yang aku sembunyikan. Darlene semakin tegang dan juga tidak akan menunjukkannya di hadapan Yos. Apalagi Yos sepertinya masih tidak tahu, hanya sedang menginterogasinya. Kalau tidak, dengan sifat Yos yang langsung, sekarang dia tidak akan menelpon, tapi langsung muncul di hadapannya. Semoga benar begitu. Lebih baik jangan membiarkanku menemukan sesuatu. Kalau tidak, kamu tahu akibat dari membohongiku. Setelah berkata, pria itu langsung menutup telepon. Darlene seperti barusan melalui sebuah bencana. Begitu tidak mudah melarikan diri. Tubuhnya dengan lemah duduk di lantai, benar-benar mengejutkannya. Hampir saja dia sudah berhasil ditekan oleh Yos. Yos pasti sudah menyadari sesuatu. Tidak peduli bagaimanapun, Darlene harus segera bergerak.